Tentunya telah kita saksikan bersama begitu ya presentasi dari rekan kami Anak Wijaya untuk meneropong bagaimana nantinya di tahun 2025 ini ada beberapa aspek yang tentunya terdapat kenaikan pajak di sana. Betul. Sebetulnya dari Kadin bagaimana point of view dari Anda menyikapi hal ini Pak Hendy? Ya, artinya sebagai pelaku usaha terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal ini tentu akan dirasakan langsung dampaknya oleh market gitu ya, di mana kenaikan adanya tadi diutarakan mulai dari PPN 12% sampai dengan kenaikan cukai, termasuk juga untuk beberapa sektor-sektor tertentu seperti minuman yang ada kandungan manis dan gulanya, itu tentu akan langsung berdampak terhadap masyarakat, terutama yang daya belinya saat ini belum betul-betul pulih. Sehingga tentu harapan kami kebijakan tersebut bisa dikaji dan melibatkan kami sebagai stakeholder, termasuk dari pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan yang paling pas terhadap publik. Oke, baik. Kebijakan tersebut dapat dikaji kembali dan juga mungkin saja bisa ditunda atau mengalami penundaan mengingat banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan kembali. Betul. Dan ini langkah untuk menunda dan juga mengkaji kembali dari Kadin, apa saja yang telah dilakukan Pak Hendy? Nah, artinya sebagai pelaku usaha yang terutama yang berbasis di Surabaya, saya sendiri mewakili teman-teman UMKM dari Kadin Surabaya juga, tentu berharap ini bisa mendapatkan kebijakan yang pro terhadap kedua belah sisi, baik di sisi market sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usahanya sendiri. Kenapa? Karena ini saling beririsan. Kita tidak bisa hanya salah satu pihak yang mendapatkan benefit, tapi bagaimana kedua sisi ini mata rantai yang berkesinambungan sehingga marketnya apabila memiliki daya beli yang sesuai dengan harga yang diberikan ke masyarakat, itu kemudian bisa menjadi penyambung ekonomi terhadap keberlangsungan dari bisnisnya itu sendiri. Nah, sehingga harapan kami dalam memformulasikan ini kita bisa dilibatkan lah dalam merumuskan berapa sih sebenarnya kenaikan yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam kaitannya untuk pajak ini bisa memberikan kontribusi secara ekonomi, tapi di sisi lain daya beli masyarakat tetap perlu dipertimbangkan. Oke, baik. Kami garis bawahi kembali, berarti dalam penetapan rencana pajak 12% ini sebelumnya Kadin memang tidak dilibatkan begitu Pak Hendy? Ya, artinya ada pelibatan, namun secara khusus lebih spesifik kita ingin sosialisasinya lebih luas lagi dan menjangkau ya semua aspek terhadap pelaku-pelaku usaha ekonomi di daerah juga, sehingga kita tidak hanya langsung hanya menerima begitu ya, tapi juga dalam formulasi tersebut kita dilibatkan secara langsung dalam perumusannya dan menemukan sebenarnya idealnya perlu naikkah, tidak perlu naikkah, ditunda dulu kah, atau naiknya berapa sih idealnya, seperti itu Mas. Oke, baik. Pak Hendy, tentunya tadi Anda katakan ada dua belah pihak begitu ya, baik pelaku usaha dan juga masyarakat sebagai konsumen di sini. Betul. Sebetulnya kalau dari sisi Kadin dalam berupaya juga membantu para pelaku usaha yang bisa saja terdampak dari kenaikan pajak ini, apa yang bisa dilakukan oleh Kadin? Sebenarnya kalau saya melihat tujuan dari pemerintah salah satunya adalah menaikkan cukai dan pajak PPN 12%, terutama salah satu sektornya adalah minuman yang mengandung kandungan manis yang harapannya ini bisa lebih dibatasi gitu kan. Jadi dengan adanya pengurangan jumlah nantinya akibat efek dari minuman manis tersebut, diabetes dan sebagainya yang bisa dikurangi, sebenarnya niatnya bagus, niatnya mulia. Artinya jika memang hal-hal tersebut bisa dikategorikan mengikuti cukai-cukai yang mungkin sudah berlaku sekarang, seperti misalnya di sektor rokok dan lain sebagainya. Saat ini di sektor minuman dengan kandungan manis, sebenarnya ada nilai efek positif, tapi jangan disamaratakan ke sektor-sektor lain yang memang secara bisnis sebenarnya juga memberikan dampak ekonomi dan aspek kesehatannya pun sebenarnya tidak ya mungkin bisa dikatakan seperti rokok atau minuman manis yang lain gitu kan, yang tidak memberikan impact secara langsung terhadap kesehatan. Nah, ini yang kemudian perlu dikaji sektor-sektor apa aja sih sebenarnya yang perlu dikenakan kenaikan cukai tersebut.